menjelaskan mengenai sistem pembayaran dokter gigi di Jerman. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 14 orang, ada Asfi, Dini, Vira, Mola, Lutfi, Rizkila, Sekar, Vina, Anisha, Miladia, Nureza, Aliyah, Nabila, dan Anissa akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar. Baik, untuk bab 1, yaitu teori pembiayaan kesehatan. Kesehatan menjadi isu yang penting karena berdampak pada perubahan lingkungan, sehingga perlu mendapat dukungan sistem kesehatan yang memadai, di mana sistem kesehatan ini mencakup personal, lembaga, komoditas, informasi, pembiayaan, dan strategi tata pemerintah dalam memberikan layanan pencegahan dan pengobatan kepada masyarakat. Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan penting untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Kemudian, tujuan dari pembangunan kesehatan itu sendiri adalah pemerataan dalam pelayanan kesehatan dan akses, serta pelayanan yang berkualitas. Tujuan tersebut dapat membantu memobilisasi sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasi dengan rasional, efektif, efisien, dan berfokus pada masyarakat yang tidak mampu untuk mencapai akses kesehatan yang universal. Baik, selanjutnya sistem kesehatan di Indonesia didukung dengan pembiayaan pemerintah yang bersumber dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui DAU, DAK, DAK non-fisik, serta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan pemerintah daerah yang disalurkan dukungan program pusat maupun untuk pembiayaan program inovasi daerah sendiri. Kali ini kami akan membahas mengenai sistem pembayaran kesehatan di negara Jerman. Baiklah, selanjutnya adalah bab 2, pembiayaan dokter gigi di Jerman. Untuk sistem pembiayaan kesehatan di Jerman, untuk sistem asuransi kesehatan di Jerman ini sendiri sudah dianggap sebagai salah satu sistem kesehatan yang terbaik di dunia, karena Jerman sendiri menawarkan akses ke perawatan kesehatan, termasuk perawatan gigi yang berkualitas dan juga cakupan kesehatannya itu sangat luas. Berdasarkan dari laporan keuangan International Profiles of Healthcare System yang diterbitkan oleh Commonwealth Fund, itu sistem pembiayaan kesehatan di Jerman itu terdiri dari 2 jenis, yaitu asuransi kesehatan wajib atau Statutory Health Insurance atau SHI, dan satu laginya adalah Sickness Fund dan asuransi kesehatan swasta atau Private Health Insurance atau PHI. Kemudian Baik, jadi selanjutnya ada Statutory Health Insurance atau SHI. Sickness Fund adalah asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan wajib bagi semua warga negara Jerman dan orang asing yang bekerja di Jerman dengan gaji yang lebih rendah dari 64.350 euro per tahun. Asuransi kesehatan wajib atau SHI ini menawarkan cakupan kesehatan yang luas, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala, perawatan medis, obat-obatan, dan perawatan gigi. Baik, yang selanjutnya adalah kesehatan swasta atau Private Health Insurance atau PHI. Jadi asuransi kesehatan swasta adalah asuransi kesehatan yang dikelola oleh perusahaan swasta dan bersifat opsional bagi mereka yang memenuhi syarat tertentu seperti pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Biaya asuransi PHI ini lebih mahal daripada SHI. Akan tetapi PHI menawarkan fleksibilitas dan cakupan kesehatan yang lebih luas tergantung pada polis yang dibeli. Selanjutnya, untuk yang B, sistem pembiayaan dokter gigi di Jerman. Sistem pembiayaan dokter gigi di Jerman didasarkan pada asuransi kesehatan wajib, yaitu atau Statutory Health Insurance atau SHI. Dokter gigi di Jerman yang bekerja sama dengan sistem SHI biasanya dibayar melalui honorarium yang ditetapkan oleh lembaga asuransi kesehatan. Biaya perawatan gigi dibayar langsung ke dokter gigi
oleh lembaga asuransi kesehatan setiap 3 bulan. Lalu, perawatan gigi yang ditanggung dalam SHI didefinisikan sebagai tindakan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengobati penyakit gigi, mulut, dan rahang. Selanjutnya, C. Sistem pembiayaan pelayanan dokter gigi, di mana sistem pembayaran layanan perawatan gigi, baik yang mencakup dalam asuransi kesehatan wajib maupun swasta, menggunakan sistem fee for service yang berarti bahwa dokter gigi akan dibayar berdasarkan jasa medis yang diberikan kepada pasien. Kemudian biaya yang dibayarkan oleh pasien itu biasanya sebagian akan ditanggung oleh asuransi kesehatan dan sebagian lagi harus dibayarkan secara mandiri oleh pasien atau disebut dengan out of pocket. Oke, baik. Selanjutnya terkait perbandingan pembiayaan dokter gigi di Indonesia dan di Jerman. Oke, kemudian di sini sudah terdapat perbandingan terkait pembiayaan dokter gigi baik di Jerman maupun di Indonesia. Nah, yang pertama itu terkait sistem pembiayaan kesehatannya. Kalau di Jerman itu untuk asuransi kesehatan wajib memberikan jaminan kesehatan yang meliputi perawatan gigi. Sedangkan kalau di Indonesia, jaminan kesehatan itu umumnya tidak mencakup perawatan gigi dan pasien harus membayar langsung kepada dokter giginya. Nah, kemudian untuk di Jerman, untuk asuransi swasta, itu asuransi kesehatan swasta di Jerman itu dapat memberikan paket tambahan yang meliputi perawatan gigi. Sedangkan kalau di Indonesia itu menawarkan paket perawatan gigi itu masih terbatas. Nah, kemudian untuk sistem pembiayaan dokter gigi di Jerman itu cenderung menggunakan sistem fee for service, yaitu di mana dokter gigi diberi bayaran berdasarkan jumlah layanan yang diberikan kepada pasien. Sedangkan di Indonesia, sistem pembiayaan dokter gigi ini lebih cenderung berbasis tarif yang diterapkan oleh pemerintah, yang kemudian dibayarkan oleh asuransi. Nah, kesehatan ini atau pasien secara langsung atau disebut dengan kapitasi, yaitu biasanya digunakan pada layanan primer. Nah, di Indonesia, jika menggunakan layanan sekunder, itu biasanya diberlakukan sistem INACI-BIJIS. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa sistem asuransi kesehatan Jerman dianggap sebagai salah satu sistem kesehatan terbaik di dunia. Sistem pembiayaan perawatan gigi di Jerman didasarkan pada sistem asuransi kesehatan wajib yang mencakup semua warga negara. Pembiayaan untuk perawatan gigi dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, pekerja, dan pemberi kerja melalui kontribusi ke dalam asuransi kesehatan. Sistem pembayaran layanan perawatan gigi baik yang tercakup dalam asuransi kesehatan wajib maupun swasta menggunakan sistem fee for service. Meskipun pasien masih harus membayar sebagian kecil biaya out of pocket, pemerintah Jerman memberikan subsidi untuk kelompok yang rentan untuk memastikan akses dan pelayanan perawatan gigi yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Baik, selanjutnya adalah bab 5, daftar pustaka. Next, oke. Berikut adalah daftar pustaka yang berisi jurnal yang kami gunakan untuk pembuatan laporan ini, yaitu terdapat 11 jurnal yang tertera pada layar. Next. Dan ini merupakan beberapa gambaran dari jurnal yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami dan